Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspaningrum, dosen dari Universitas Abdurrahman pada program studi Sarjana S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Adapun bidang konsentrasi saya yaitu rekayasa geoteknik. Pada video singkat kali ini yang digunakan sebagai syarat Serdos tahun 2022, saya akan menyampaikan sedikit cuplikan deskripsi mata kuliah yang saya ampu dan juga cuplikan tentang video pengajaran saya. Saya mengampu mata kuliah Geologi Teknik, Ilmu Ukur Tanah, Stabilisasi Tanah, Mekanika Tanah, dan Rekayasa Pondasi. Dalam video singkat ini, saya akan mengulas tentang mata kuliah pada semester 6 dengan bobot 2 SKS yaitu Stabilisasi Tanah. Adapun dalam mata kuliah ini, saya menggunakan metode pembelajaran yaitu yang pertama, collaborative learning, di mana saya nantinya membagi mahasiswa ke dalam beberapa kelompok kecil, yaitu untuk mengadakan diskusi tentang materi yang sudah saya sampaikan sesuai dengan RPS. Nah, materinya misalnya hari ini tentang pertemuan stabilisasi tanah secara mekanis. Nah, nanti mahasiswa seakan tidak belajar sendirian, tapi mereka dapat berdiskusi satu sama lainnya tentang apa sih yang dimaksud dengan stabilisasi tanah secara mekanis, lalu sifat fisik tanah itu yang bagaimana, lalu prosedurnya bagaimana, lalu tahapan untuk menggunakan stabilisasi tanah secara mekanis itu seperti apa. Metode yang kedua yaitu problem based learning, di mana nantinya saya sebagai dosen memberi latihan kepada mahasiswa dan mahasiswa tersebut mengerjakan latihan baik secara individu maupun berkelompok dengan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Nah, untuk metode pembelajaran selanjutnya yaitu yang ketiga, case study, di mana nantinya saya sebagai dosen memberikan suatu kasus untuk dipecahkan oleh mahasiswa secara berkelompok. Nah, di mana nanti mahasiswa membuat hasilnya dalam bentuk paper ataupun PowerPoint. Hanya saja saya akan mengajak mahasiswa yang nantinya saya tunjuk untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka mewakili kelompok yang ada. Nah, terkadang untuk case study ini di awal perkuliahan, setelah kontrak perkuliahan, saya mengadakan flashback memori, apakah mereka tahu atau sudah pernah dengar atau sudah pernah lihat. Nantinya saya akan tampilkan sebuah video tentang materi mata kuliah dari stabilisasi tanah. Nah, nanti saya akan melakukan diskusi atau tanya jawab kepada mahasiswa yang ada di kelas. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini yaitu diharapkan nantinya mahasiswa dapat memahami dan menguasai konsep stabilisasi tanah yang menggunakan secara mekanis, kimiawi, dan hidrolis. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menemukan sumber masalah dan memahami permasalahan tanah di bidang geoteknik. Dan yang terakhir, diharapkan mahasiswa dapat memberikan solusi berupa tindakan-tindakan terhadap penanganan masalah geoteknik. Adapun materi perkuliahan atau pokok bahasan pada mata kuliah stabilisasi tanah ini yaitu terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 pertemuan yaitu teori dengan 2 kali pertemuan yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir. Adapun materinya yaitu kontrak perkuliahan, permasalahan geoteknik dan penanganannya, pengertian dan prinsip-prinsip dasar dari stabilisasi tanah, dilanjutkan dengan stabilisasi tanah secara mekanis, stabilisasi tanah secara kimiawi yang menggunakan bahan tambah berupa semen, kapur, aspal, dan abu terbang. Selanjutnya dilanjutkan dengan materi stabilisasi tanah secara hidrolis yaitu menggunakan deep compaction dan stabilisasi tanah secara perkuatan menggunakan geosintetik. Diakhiri dengan materi preloading dan vertical drain. Pada mata kuliah ini, di awal perkuliahan, pada kontrak perkuliahan, saya juga menyampaikan bobot kriteria penilaian kepada mahasiswa, agar nantinya mahasiswa yang ada di kelas saya dapat berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh nilai terbaik. Adapun bobot kriteria penilaiannya yaitu terdiri dari absensi sebesar 10%, kuis 10%, lalu tugas 20%, UTS dan UAS sebesar 30%. Untuk absensi, karena perkuliahan saya masih dilakukan secara online, yaitu
dapat melalui absensi.unifrap.ac.id, di mana saya akan mengabsen mahasiswa melalui link tersebut. Nah, untuk download materi bahan ajar saya berupa PowerPoint ataupun e-book dapat dilakukan melalui link spada.unifrap.ac.id. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang mata kuliah stabilisasi tanah yang saya ajarkan. Berikut cuplikan video pengajaran saya yang dilakukan secara online dengan mahasiswa. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masuk ke pertemuan ketiga mata kuliah stabilisasi tanah. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya mau refresh dulu nih ingatannya teman-teman mahasiswa di minggu lalu. Jadi hari ini materinya tentang pendahuluan apa itu stabilisasi tanah. Nah, pengenalannya sebelumnya kan kita udah belajar minggu lalu itu tentang permasalahan yang ada di geoteknik. Nah, jadi tanah yang bagaimana yang harus dilakukan perbaikan. Sebelumnya saya absen dulu ya. Ini udah rame. Auliandi, Hadir, Bu. Jeffrey, Hadir, Bu. Aidil, Hadir, Bu. Chaser, lanjut ya Delka, Hadir, Bu. Dinda, Hadir, Bu. Fataila, Hafid, Hadir, Bu. Hafiz, Hadir, Bu. Irfan, Hadir, Bu. Oke, Jamilatun Nikmah, Hadir, Bu. Jenioki, Saya, Bu. Malik, Hadir, Bu. Hasan, Hadir, Bu. Aini, oke, Okbika, Rezi, Hadir, Ulfa, Bu. Yogi, dan Hadir, Bu. Iksora. Oke ya, nanti di akhir lagi. Ini sebelumnya saya share screen dulu ya materinya. Jadi kita sebelum masuk ke materi hari ini suara saya masih bisa didengarkan? Masih, Bu. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini yaitu tentang stabilisasi tanah, apa itu stabilisasi tanah, saya mau flashback dulu nih materi yang minggu lalu, yaitu tentang permasalahan yang ada di geoteknik. Jadi tanah yang bagaimana yang perlu dilakukan perbaikan tanah. Nah, nih kalau yang untuk hari ini, nah nih sebelum kita masuk nih gambar-gambarnya mungkin ada yang masih asing ya, terus atau ada yang udah familiar. Nah, boleh ini saya minta teman-teman mahasiswa klik link ini, kahoot.it. Jadi kita main games dulu lah. Saya mau lihat seberapa masih ingat nggak tentang materi yang udah saya sampaikan minggu lalu. Coba di device-nya masing-masing, di laptop atau di handphone, itu ini akses ya www.kahoot.it. Nanti ketika itu muncul PIN-nya 871049. 871049, Bu ya? Ya. Nah, nickname-nya isi dengan nama masing-masing ya. Nah, iya, Bu. Oh iya. Loh, mana? Nggak ada jaringan. Coba lagi. Bu, PIN berapa, Bu? Nah, coba pakai ini nih. 379. Kelihatan nggak di layarnya? PIN-nya 379. Aku ini. Ntar, Bu. 379-786. Oke, Nur Aini udah masuk nih. 379 786. 786. Ada 5 pertanyaan ya, Akram, Delka. Oke, udah banyak. Lord Jeffrey. Yuk, ini mulai dalam waktu 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, berarti cuma segini nih yang mau join. Oke, pertanyaan pertama udah muncul belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Nah, itu.
pernyataan di bawah ini, manakah yang bukan merupakan bagian dari permasalahan geoteknik? Ayo, masih ingat materi minggu lalu? Yang bukan merupakan bagian dari permasalahan tanah. Kompresibilitas itu rendah, Bu. Ya, betul. Seharusnya yang kompresibilitas tinggi. Ya, Akram. Ini gambar tanah. Manakah contoh tanah bermasalah? Nah, minggu lalu udah saya sampaikan. Kecuali tanah-tanah yang bermasalah. Tanah timbunan, Bu. Oke, ya ini ada 6 orang ya. Yang benar nih. Udah. Ya, berarti tanah lunak. Oke, tanah lunak, ekspansif, sama gambut itu termasuk tanah yang bermasalah. Oke, pertanyaan ketiga. Gambar ini apakah yang disebut dengan proses stabilisasi tanah? Jawab pakai akunnya masing-masing. Nah, ini nomor. Oke, tuh Delta udah naik tuh. Menyaingi. Akram tetap masih di posisi ya. Benar semua tuh. Nih pertanyaan keempat. Contoh perbaikan tanah yang ada di foto nih. Nah, masih ingat nggak yang di foto ini? Kira-kira ini pondasi tiang, geotextile, dewatering, atau PVD? Apa nih ya? Yuk, belum ada yang jawab ya? Baru 9 orang, satu lagi. Oke, jawabannya PVD ya. Oke, pertanyaan terakhir. Berikut ini manakah yang merupakan stabilisasi tanah menggunakan bahan kimia? Nah, kalau salah satunya tuh menggunakan alkali aktivator ya, itu bahan kimia, abutan dan sawit. Nah, cuman di sini nggak ada. Jadi yang mana yang menggunakan bahan kimia? Minggu lalu udah disinggung juga. Jadi stabilisasi tanah atau perbaikan. Sama satu orang lagi nih, baru 9. Nah, tuh ya, stabilisasi tanah dengan kapur ya, atau lime. Oke, jadi yang pemenangnya Akram. Nah, ini benar semua nih. Ya, selamat ya untuk Akram, berarti menyimak materi perkuliahan saya minggu lalu. Oke, kita masuk ke materi hari ini, itu stabilisasi tanah. Apa itu? Proses memperbaiki sifat tanah yang awalnya buruk atau jelek ya, kita usahakan untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, dengan menambahkan suatu bahan, baik itu campuran kimia, bahan tambah adiktif, ataupun dengan mencampurkan misalnya mekanis, tanah yang asli dicampur dengan tanah gradasi lain. Gitu. Nah, ini. Pada prinsipnya, stabilisasi tanah itu adalah perbaikan mutu tanah. Nah, terus untuk meningkatkan mutu ya, yang tergolong sudah baik menjadi lebih baik lagi. Oke, Jeffrey, ini sebelumnya ada 2 jenis stabilisasi tanah yang populer. Nah, tadi udah disinggung. Apa aja? Mekanis dan kimia. Oke, ya, mekanis dan kimiawi. 100 ya untuk Jeffrey. Ya, Bu. Alhamdulillah. Terus ya ini stabilisasi mekanis ya, bertujuan mendapatkan tanah bergradasi baik. Jadi kalau namanya mencampurkan jenis A dengan jenis B dengan jenis C, atau berbagai jenis tanah, pokoknya lebih dari 2, nah itu namanya mekanis. Jadi ini jenis tanah yang dipakai diusahakan letaknya berdekatan biar mengurangi biaya, terus lebih efisien. Nah, terus spesifikasinya ini bisa dibaca ya, proporsinya. Itulah perlu dilakukan nanti analisa saringan dengan rumusnya seperti ini. Nanti ini bisa dibaca ya, kita pakai persentase. Nah, sesuaikan saja dengan yang kita mau. Oke, nah lanjut ke stabilisasi kimia. Apa aja contoh stabilisasi kimia yang diketahui? Siapa ya di sini? Auliandi lah. Nah, stabilisasi kimia. Apa saja Delka contohnya? Yang Delka tahu lah, atau yang familiar, yang didengar. Jadi perbaikan tanah menggunakan apa gitu? Bahan tambah zat adiktifnya apa? Menambahkan semen, Bu, contohnya. Oke, ya. Bagus, 100 ya. Ya, Bu. Siapa lagi? Hasan lah. Hasan, halo?
stabilisasi tanah dengan bahan tambah kimiawi. Tadi udah disebutkan Delka itu semen, salah satu contohnya. Pakai kapur bisa enggak, Bu? Nah, tadi di soal di Kahoot kan sudah ya. Oke, Iya, Bu. selain itu, Padi, Bu. Jawabannya Ya. kan ada tuh di strip nomor 4 tuh. nah, Ada bitumen, ada iya, geothermal, betul. bitumen, ada fly ash atau abu Nah, terbang. betul. Itu dia yang menyimak berarti. Ini siapa tadi nih yang jawab? Nggak kelihatan wajahnya. Pak Joni Oki. Nah, ya. Ini di poin keempat, stabilisasi agent. Nah, atau larutan penstabilisasi tanah. Untuk tanah ini nggak hanya tanah liat ya, tanah lunak, tanah yang bermasalah tadi yang udah kita bahas minggu lalu. Nah, jadi bisa pakai semen Portland. Portlandnya tipe 1 sampai 5 atau kategori yang PCC, OPC itu boleh dipakai. Terus ini kapur atau hydrated lime. Nah, bitumen bisa, fly ash, abu terbang. Terus yang terbaru nih yang lagi booming itu abu boiler ya, pembakaran abu tandan sawit, UVA. Terus ada juga yang menggunakan alkali aktivator. Oke, untuk ini stabilisasi semen. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tentang stabilisasi tanah secara mekanis dan kimiawi. Ya, kita masih ada waktu nih. Nah, ini untuk yang fly ash ya, dibagi menjadi 2 kategori. Nah, yang umumnya dipakai itu fly ash tipe C sama tipe F. Nah, adapun keuntungannya nih bisa dilihat salah satunya yaitu dari segi ekonomi dan lingkungan. Jadi karena fly ash itu abu terbang itu limbah ya dari pembakaran di pabrik kertas. Nah, kita bisa mendaur ulangnya untuk kebutuhan perbaikan tanah. Oke, sampai di sini sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa diterangkan apa itu fly ash, Bu? Fly ash itu Ya, Bu. hasil dari pembakaran limbah ini serbuk kertas, bubur kertas gitu. Jadi misalnya contohnya di pabrik RAPP kan dia ada 2 tuh hasil limbahnya. Nah, ada bottom ash sama fly ash. Nah, kalau bottom ash kan berwarnanya agak gelap, kehitaman. Nah, itu cenderung di abu yang di atas. Nah, kalau fly ash dia yang terbang bentuk serbuknya secara visual itu hampir mirip dengan semen, dia abu-abu. Nah, untuk kandungan mineraloginya itu tidak dijelaskan ya di sini, itu bisa lebih lanjut nanti kita uji labor kimia. Nah, yang jelas tipenya ada 2. Kelas C sama kelas F. Jadi yang tinggi, nah ini kandungan kalsiumnya. Jadi dia kayak bereaksi berikatan. Kalau dikasih air dia jadi seperti semen lengket gitu. Walaupun tidak ada nih penambahan kapur atau bahan adiktif lainnya. Berarti bentuk atau tipikalnya sendiri seperti semen ya, Bu? Bubuk ya? Iya, serbuk, betul. Jadi dia nggak perlu lagi kita ayak, dia sebenarnya udah lolos saringan nomor 200 gitu. Hampir seperti bedak, dia jarang berbongkah-bongkah kalau tidak kena air ya. Mungkin ada yang bisa bantu nggak gambarnya? Ini siapa nih yang bisa lihatkan fotonya? Nur Aini, Jeffrey, Hafid, Ya, Bu. Rezi. Ada yang punya fotonya fly ash? Ada, Bu. Nah, mau di-share nanti ke temannya? Boleh, Bu. Oke, nanti di grup dikasih ya Ya, Bu. Baik, Bu. fotonya, kita share. Terus ada pertanyaan lain nggak lagi? Kalau tidak, ini ada pertanyaan sebelum saya tutup perkuliahan hari ini. Nah, untuk akses mata kuliah ini, bahan ajarnya seperti biasa ya, bisa di spada.unifrap.ac.id. Nah, ini jelaskan apakah stabilisasi tanah atau perbaikan tanah itu berbeda atau sama.
Lalu keuntungan stabilisasi tanah pada aplikasi geotechnical engineering, baik dari segi ekonomi, lingkungan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, buat resume perkuliahan hari ini. Ini mau di screenshot boleh, atau nanti bahan ajarnya bisa diambil sendiri ya, di spada.unifrap.ac.id, di mata kuliah stabilisasi tanah. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Cukup, Bu. Oke. Kalau tidak ada, terakhir nih saya mau cek ulang lagi, tolong kameranya dinyalakan. Bagi yang belum dipanggil tadi, ada nggak? Biar saya isi absennya. Caser tadi ada? Ada, Bu. Yogi? Ada Bu, tadi belum absen Bu. Oke, ya. Baik. Terima kasih ya atas partisipasinya pada perkuliahan hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan aktivitas. Oke, saya akhiri ya perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, itulah tadi cuplikan video pengajaran saya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.